Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Hadrat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah, disuruh mengajak-ajak diri semua saudaraku di seluruh dunia, mengajak mengaji, menimba ilmu, mengaji kajian tasawuf, mendalami ilmu hakikat dan tauhid, untuk mengetahui jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, jalan yang lurus, jalan yang hak, yaitu ajaran dinul hak, adanya di ilmu tasawuf, mengajarkan jalan yang lurus ke jalannya Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pemirsa semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, kami sengaja mengajak menuju ke jalannya Zat Tuhan Yang Maha Esa yang lebih cepat, agar diri kita semua ini lekas sampai di sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, sampai di titik akhir ke dinul hak, mengenal agama-agama yang sebenarnya, agama, semua agama baik yang ada di alam muka bumi ini, namun berlomba-lomba semua itu. Agama yang di dunia ini kan bermacam-macam darah, berwarna-warni, semua mengajarkan kebaikan menuju kebenaran. Mari berbondong-bondong meraih dinul hak, yaitu meraih agama yang sesungguhnya. Dari kata agama dalam hakikat adalah agem-agem, pusoko diri. Jadi intinya diri kita ini, jika sudah titik terakhir sampai dinul hak itu mendapatkan amanah, diperintah oleh Zat Tuhan, diperintah khalifah agar mengerti dalam hakikinya perintah khalifah itu. Nah, dalam hakikat diri kula lan panjenengan wajib menjalankan perintah ilahi, perintah khalifah itu. Semestinya diri kita mengetahui, mengenalnya, yang memerintahnya, yang hakiki, yang sebenarnya. Mari berlomba-lomba diri kita bermakrifat, itu wajib mengenal Zat Tuhan, agar mengenalnya yang diri yakini. Zat Allah memang sengaja awal mengenalkan sebuah namanya sesuai di Asmaul Husna itu. Ada 99 nama. Namun
Mengapa kok nggak jangkep 100%? Nah, justru yang satu itu memang rahasia, itulah semua mencari yang rahasia itu. Berlomba-lomba diperintah untuk mengenalnya yang rahasia itu. Sesuai dengan di firman-firmannya dari Tuhan Yang Maha Esa di Al-Quranul Karim. Diri kita ini diberi keimanan, harus percaya ada barang-barang yang gaib itu, dan ada barang-barang yang nyata, makhluk-makhluk yang gaib, makhluk-makhluk yang nyata. Makhluk-makhluk yang gaib ya, diri kita ini wajib belajar ilmu hakikat agar mengerti yang sebenarnya, mengenal rohaninya. Itu intinya hakikat itu. Ilmu yang nyata ya adanya ilmu syariat, gerakan syariat ini. Zohir, diri kita dikasih zohir ini kan termasuk diri kita diberi akal pikiran, ini kan termasuk diperintah belajar kitab garing adanya Al-Quranul Karim. Lalu diri kita ini diperintah belajar, disuruh mengetahui, mengenalnya Alkitab Qadim yang mendalui Qadim itu, yang mendalui diri kita ini. Bisa obah, bisa ngomong, bisa mendengarkan, bisa melihat. Ini zahir ini. Ini kan termasuk kitab Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim inilah lahir dari Al-Qadim. Harus percaya diri kita ini hidup karena ada sifatnya, sifat wujud. Allah itu wujud, hak, nyata, buktinya. Nah, diri kita ini kan digerakkan oleh Zat Tuhan, diberi hidup. Buktinya bisa gerak, kan hidup di gaib, digerakkan oleh Qadim ini, berbisik terus halus. Dan Allah itu hidup di rahim diri semua manusia sesuai dengan firman-Nya, bahwa Zat Allah itu hidup mulai sejak lahir coen di diri semua manusia. Allahu batinul insan, bahwa Zat Allah itu hidup di semua batinnya manusia, di hatinya lah itu, di rahim, di ruh. Siapa yang menggerakkan jika enggak Zat Tuhan Yang Maha Esa? Nah, mari diraih yang sesungguhnya, jalan yang cepat ini yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Pemirsa semua saudaraku, monggo silakan segera sempatkan waktu dan manfaatkan sisa usia diri kalian. Eman sekali, ya, wajib diri kita bermakrifat kepada Zat Tuhan itu, wajib, agar diri kita tidak hanya mengenalnya sebuah nama saja. Mari melangkah, dikenali yang sebenarnya, menghadap sesembah, harus mengenalnya yang dihadap, Zat yang sesungguhnya yang dihadap itu. Bukan hanya disebut-sebut Allah, Allah,
Lalu di mana? Itu kan julukan, nama sebutan saja. Yang wajib disembah itu zat. Bahwa zat itu wujud. Allah wujud. Zat. Lalu zat melahirkan sifat. Jika diri panjenengan mengikuti kegiatan kami yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi itu, kami kenalkan antara zat dan sifat. Kalian paham mengetahui zat dan sifat. Ada bukti nyata, ada sebutan dunia dan akhirat. Kebanyakan di syariat Islam, akhirat kan menunggu besok kalau wafat mati. Namun kalau di ilmu hakikat nggak mau menunggu mati, karena buktinya ada, nyata, hakul mubin, sudah di depan mata kita. Dunia dan akhirat tidak ada renggangnya sama sekali. Sudah jelas dan Allah sudah memberi sebutan, ada dunia, ya pasti ada akhirat. Karena Allah sudah menciptanya di alam muka bumi ini hanya dua unsur. Semua ada gandengannya. Buktinya adanya bumi, ya ada langit. Namun banyak yang belum mengetahui mana yang sebenarnya langit. Kalau masalah wujudnya bumi, semua sudah tahu. Yang di tempati singgah ini, Siti kalau Jawa, bumi lemah untuk tempat sementara saja. Namun mana yang sebenarnya langit? Kalau di syariat Islam menengok, padahal langit itu nggak ada renggangnya. Ya di dunia, ya di langitnya. Diri kita ini hidup setiap hari. Namun yang mana? Nyata, hakul mubin. Terus terang, nun sewu, semua saudaraku. Bagi yang sudah mendalami ilmu rasa, pasti sudah mengenal ilmu hakikat, bahkan mengenal ilmu tauhid. Tauhid adalah mengisahkan. Tetap kurang satu. Kami nyatakan tetap kurang satu. 1001 yang mengenalnya zat itu. Adanya ya di ilmu Jawa itu. Mengajarkan zat itu. Titik terakhir sudah mengenalnya yang dihadap, yang disebut. Kami mengajarkan di situ. Di saat jangan malam Jumat lagi itu, kami ajak ke ruang sepi satu persatu. Kami perintah membawa hanya bekal keyakinan yang kuat, yakin yang hak. Semua bisa kami nyatakan, semua bisa manusia menyatakan zat wujud yang diyakini, zat Tuhan yang Maha Esa. Kami ajak ke ruang sepi, kami perkenalkan, ini loh zat, ini loh sifat. Jadi kami beritahu mana wujud nyata yang bisa rusak dan yang tidak bisa rusak. Kami pelajari di situ. Jadi nanti mengetahui. Sudah dihadap, setiap hari tidak dihadap. Walaupun toh diri kulon panjang jalan kemana-mana itu
sudah berjalan di dunia, di buminya Allah Ta'ala, dan berjalan di langitnya Allah Ta'ala. Itu hanya sanepan. Pemirsa, diri kula lan panjenengan jika sudah mengenalnya wujud langit yang sebenarnya, itulah nanti mengenalnya zat Allah yang sebenarnya. Jika diri kula lan panjenengan sudah mengenalnya langitnya zat Allah yang sebenarnya, itu nanti diri kula lan panjenengan mengenalnya zat Allah. Di situ zat Allah. Jumenang zat Allah di dalam diri kita ini, hidup menghidupi, dan di luar diri kita ini juga. Kalau zat Allah hidup di diri kita ini, hanya menghidupi jiwa dan raga kita ini, hidup di alam, di jagat alit, jagat cilik ini adanya di keilmuan Jawa yang bisa menjabarkan yang hak, adanya sebutan ilmu kaweruh. Agar mengerti diri kula panjenengan sebutan ilmu kaweruh, agar diri kita ini weruh. Diri ini roh. Diri itu kan roh. Weruh. Tahu, mengerti. Nah, itu kan ma'rifat. Yang berma'rifat hanya roh. Harus percaya diri kula lan panjenengan. Geleng-geleng nyata zat Allah setiap hari. Berarti intinya kami perkenalkan terutama hidup zat Tuhan Yang Maha Esa. Jika panjenengan sudah mendalami ilmu hakikat, mendalami ilmu rasa, agar bisa rasa merasakan, berpilah-pilah untuk memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Di situ, di sini berbisik rasa merasakan, ya kan? Bagi yang sudah memahami kan akhirnya bisa menjalankan rasa, melakukan zikir kiri, zikir ingat. Nah, di situ sih diri kula panjenengan ingat. Nah, ini kami jelaskan. Ingatnya gimana? Kami luruskan, kami ajarkan. Keluarnya masuk ini hembusan napas ini. Ini roh. Masuk roh. Masuk ke sirah awal ini. Kepala ini disebut sirah. Siroh masuk nur Allah, nur Muhammad masuk ke diri semua manusia. Hidup menghidupi. Harus percaya diri kula panjenengan bahwa zat Allah ini terus hidup di diri kula panjenengan sampai akhir hayat, mulai awal lahir. Panjenengan rasakan, jangan hanya bisa rasa merasakan, buktikan zat Allah ada di dalam diri, ya ada di luar diri. Jangan hanya rasa merasakan sudah fana di dalam diri. Ini milik zat Tuhan Yang Maha. Banyak yang sudah sampai di situ, namun belum titik terakhir jika belum bersaksi kepada zat yang maha punya, yang maha memiliki
hanya merasa saja, belum bisa berpasrah karena belum tahu yang sebenarnya. Yang disujudi sudah nyata, hakul mubin, bahwa zat Allah ini terus hidup menghidupi timur sampai ke barat. Ayatnya di situ sih, bahwa Allah Ta'ala itu wajah wujudnya timur sampai barat. Memang benar, hak. Di mana-mana zat Allah sangat besarnya. Allahu Akbar ketika diri kita ini sholat. Hak memang. Di mana-mana ada hidup. Ini loh yang paling penting. Jadi kalau mengenal harus bukan hanya zikir nafas Allahu. Dari mana awalnya hidup zikir siri ini Allahu. Tapi jika sudah datang kami luruskan. Namanya hidup, kehidupan dan jadi menghidupi. Zat urip bakal abadi. Yang berkuasa di alam muka bumi ini hanya zat urip. Aslinya enggak ada namanya urip, kekal abadi. Di mana-mana ada, meliputi di sesuatu apapun benda ini apa ini ada, meliputi. Laisa kamitslihi syai'un, sesuai dengan di syariat Islam kami jabarkan di awal zikir tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan ada 3 tahap dah diri kita ini sebelum melakukan zikir tauhid. Kan ada disunahkan pertama la ilaha illallah hayyum maujud. Kedua la ilaha illallah hayyum ma'bud. Ketiga la ilaha illallah hayyum baqa. Nah, sudah jelas kan? Setiap hari bahkan di seluruh dunia memakai kalimat tersebut. Kami jabarkan dalam hakikatnya agar mengerti diri kita ini di saat waktu melakukan zikir-zikir itu. Monggo melangkah setelah syariat, melangkah ke toreko, melangkah ke hakikat, melangkah ke makrifat. Karena 4-4-nya tersebut ini ajaran beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari diraih, wajib. Ini perjalanan kan? Perjalanan. Dikenali 4 tangga ini adalah syariat, toreko, hakikat, makrifat. Kami jelaskan semuanya ada hakikatnya. 4-4-nya ini adanya ilmu syariatul Islam, ya adanya ilmu syariatul hakikat Islam. Adanya torekotul Islam, ya adanya torekotul hakikatul Islam. Adanya hakikatul Islam, ya ada hakikatul hakikat Islam. Adanya makrifatul Islam, ya adanya makrifatul makrifat Islam. Syariatul hakikat.
agar diri kula lan panjenengan mengerti hakikatnya syariat, agar tidak syariat loko. Itu intinya, mengerti diperintah ada gerakan syariat. Karena jika diri kula panjenengan sudah sampai titik akhir, katanya sudah bermakrifat, tetap menjalankan syariat. Wah, jika sudah bermakrifat, apa sih bermakrifat? Perlu mengerti diri kita ini kan dikasih mata, apa guna diperintah melihat? Oh itu. Terus bagaimana fungsinya jika dikasih perlu tahu itu? Misalnya diri kita ini diberi tahu suatu bentuk apa wujud itu, terus untuk apa digunakan, lalu gimana unsurnya yang diketahui, yang diraih itu kan proses. Ya setidaknya kan tahu dulu, itulah bermakrifat sesuai dengan firman-Nya, awaluddin makrifatullah. Nah, diri kita ini sesembah katanya mempunyai keyakinan, percaya bahwa zat Tuhan itu hidup menghidupi setiap hari, memberi nafkah. Harus mengetahuilah bermakrifat. Awaluddin. Awal ludin apa? Kan agama. Setidaknya mengerti dinul haq, agama yang sesungguhnya. Sudah mengerti ya sudah. Mengerti sudah tahu yang diyakini. Kalau di dalam mengajarkan patuh akhirnya. Karena zat Allah hidup di dalam rahim itu. Sendika dawuh Gusti. Patuh, lingkup. Tuhan tidak akan kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Di diri kita ini ada, di diri kula lan panjenengan. Di diri kami, di diri panjenengan ada. Di luar diri kalian ya ada, di luar diri kita. Namun yang wajib diperintah untuk mengenalnya, bermakrifat kepada zat Tuhan yang hanya makhluknya satu-satunya, hanya manusia. Diperintah wajib belajar ya hanya manusia, agar mengerti di situ. Selain makhluk manusia ya nggak ada. Nah, maka dari itu marilah diraih jalan yang cepat agar diri kita ini cepat ditemui oleh zat Tuhan kalian masing-masing, baik pria maupun wanita. Monggo silakan agar segera di-Isra Mi'rajkan. Isra adalah perjalanan setelah diri kula panjenengan itu torekoh, bertemu yang bermacam cara dengan ini, berzikir torekoh, melakukan ibadah bermacam-macam itu termasuk torekoh masih. Apakah lewat sholat, apakah lewat segala aktivitas bisa. Pertemuan dengan zat Allah bisa. Itu hanya modalnya yakin. Harus yakin yang hakul yakin bahwa Allah itu tidak akan kemana-mana. Namun di mana-mana ada. Sangat besarnya Allahu Akbar. Nah, mari dimanfaatkan hidup ini. Mari menuju jalan yang lurus, yang cepat. Cepat sampai selama diri kula panjenengan bertorekoh. Mari ikuti kegiatan kami di malam Jumat lagi agar di-Isra Mi'raj, diangkat, dikenali oleh zat Tuhan. Setelah diri kula panjenengan menguasai bahwa sudah yakin bahwa zat Allah hidup di
alam rahim. Zat Allah hidup di Baitul Muharram di situ kan. Lalu kemana setelah hijrahnya Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan, setelah di Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nah inilah yang kami luruskan ada di kajian Pejangan Jawa ini. Jika diri Kulon Panjang mau hadir ke tempat kami mengikuti kegiatan kami di saat Jumat lagi, apakah Jumat lagi mendatang, apa kapan, itu terserah. Monggo silahkan ikuti. Kami ajak ke ruang sepi agar mengetahui yang diri yakini selama hidup, untuk mengenalnya zat Allah, hidup yang kekal abadi, bermakrifat mengenalnya. Bermalam jika panjenengan mengikuti Pejangan Jawa itu, setelah diri kula panjenengan mengenal, menguasai di Masjidil Haram, kami arahkan sesuai dengan firman-Nya di Al-Isra itu, perjalanan malam itu, Lailam Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sudah jelas kan? Kalau masalah Masjidil Haram banyak sudah mengetahuinya. Namun Masjidil Aqsa di mana? Jika diri kalian nggak hadir, ya nggak tahu Masjidil Aqsa. Itu hanya sanepan. Banyak di Al-Quran itu yang sanepan-sanepan yang bisa menjabarkan hakikatnya, isi kandungan makna. Itu hanya di ilmu tasawuf, di kajian Jawa bisa menjelaskan. Masjidil Aqsa yang menguasai aksara kami tunjukkan. Jadi intinya diri kalian sudah mengenal zat yang menguasai segala bahasa, yang menguasai segala sesuatu, yang menguasai segala makhluk, yang menguasai semua bahasa, yang menguasai aksara Masjidil Aqsa, tempat rumah. Kalau Masjidil Aqsa syariat ya di Palestina sana. Namun Masjidil Aqsa yang sebenarnya itu yang menjabarkan Masjidil Aqsa yang sebenarnya, ya adanya Pejangan Jawa itu. Memang nggak boleh dijelas-jelaskan di semua media. Harus diri kalian berani buktikan di malam Jumat ini. Jangan eman-eman, buang waktu, manfaatkan sisa usia diri kalian. Jika tidak, awas, zat Allah, awas. Nanti jika diri kalian sudah di akhiri hayat belum mengenalnya, hanya mengenal sebuah nama, sama dengan gak mengenalnya. Nama itu makhluk, yang kau sembah itu zat. Nama kan hanya memanggil untuk memuja, memuji. Yang dipuji siapa? Buktikan di saat malam Jumat lagi. Nyata hakul mubin. Banyak yang mengatakan Allah itu hidup dekat, tidak jauh, di urat nadi atau di urat leher. Memang dekat. Namun di mana yang namanya zat itu? Hanya merasakan bahwa zat Allah itu hidup di dirinya. Namun
Di mana? Kan nggak tahu ini keluarnya masuk hidup. Nah, di Wejangan Jawi mengajarkan ini asal menang hidup. Ditiup, dihirup, ditiup lah. Jelas kan ini. Mengajaran di situ jangan Jawi. Harus ada diri kulon panjang setelah diri panjang menghirup disedot. Akhirnya keluarnya ditiup, disebul. Kapan mautnya ini? Malaikat maut dan malaikat hidup bisa di diri kulon panjang. Kau tiup-tiup sendiri. Kemana? Innalillahi wa inna ilahi ruh jiun. Ruh kembali. Jiun ini kembali. Sudah tahukah ruh kembali ini? Nah, itu ilmu kawan ruh kajian Jawa. Sudah tahu kembalinya. Esa ini sudah tahu. Sama dengan sudah mengetahui akhirat. Karena sudah mengetahui langit. Bahwa Allah itu hidup di langitnya, menguasai jumeneng. Lahu mulkus samawati wa ma fil ardh. Bahwa Allah hidup menguasai ya di bumi, ya di langitnya. Sudah nyata. Bagi yang sudah hadir, ya sudah tenang hidupnya sama Gustinya, sudah tahu, sudah mengikuti kegiatan kami, sudah tenang. Ya alhamdulillah, karena percaya dirinya di langitnya Allah itu kan sama dengan di surganya Allah yang sudah sampai itu hanya sedikit saja ya. Namun kalau di dunia kok gak karu-karuan. Nanti diri kulon panjang mengetahui di antara dunia dan akhirat itu terus lalu ada sebutan neraka dan surga. Sudah mengetahui. Sudah di depan mata kita semua. Antara neraka dan surga. Karena itu ciptaan, neraka dan surga itu kan termasuk ya makhluk kan. Diiming-iming semua manusia terutama di ilmu syariat. Diajarkan gini, dirayu-rayu agar meraih surga. Jangan gini, nanti kamu ke neraka. Ya Allah. Sudah berbeda lagi kalau di ilmu hakikat. Surga dan neraka, diri kita ini yang menciptanya, bukan zat Allah. Namun zat Allah sudah mencipta, sudah menyediakan surga dan neraka, sudah dicipta sebelum diri kita ini lahir. Berlomba-lomba dihidupkan di alam kabumi untuk meraih surga. Monggo silakan hadir ke tempat kami di saat Jumat, malam Jumat Legi. Kami hantar, kami ajak ke ruang sepi. Kami wajah harus percaya, kan ingin mengetahui zat kan. Itulah inti bersaksi. Diri kulon panjang membaca ashadu alla ilaha illallah. Ashadu itu kan melihat, nyawang, menyatakan bahwa zat itu wujud, Tuhan itu nyata. Nah, monggo buktikan di saat malam Jumat Legi sesuai dengan yang kami sebut tadi sebelum diri kulon panjenengan melakukan zikir tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
Itu kan diawali 3 tahap. La ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baq. La ilaha illallah, tiada zat Tuhan yang maujud selain zat, bahwa Allah mempunyai sifat wujud. Zatlah diri keluar panjang sudah mengetahui jika sudah hadir. Saya jelaskan ini loh zat, benar-benar wujud. Laisa kamislihi syai'un. La ilaha illallah hayyu, bahwa zat Allah itu hidup, wujud, urip, nyotok, nyata, hakul wujud, sesuai dengan sifatnya, ada sifat wujud. La ilaha illallah hayyum maujud, tiada zat Tuhan yang hidup kecuali zat Allah yang maha wujud, yang mumpung maha ya zat, berkuasa, maha wujud, ya. Hayat itu hayyu, itu hayat, hidup, wujud. Yang kau sebut-sebut, yang kau sembah itu loh, la ilaha illallah hayyu, hayat, ma'bud. Yang disebut-sebut zat itu, yang kau puja-puji, harus tahu yang kau sembah. Ma'bud kan menyembah, yang disembah yang mau hidup zat itu, bukan nama hanya memuja-mujinya. Terakhir, la ilaha illallah hayyum baq. Jika diri kalian hadir bahwa zat Allah sudah nyata, sing panjenengan sebut-sebut itu wujud hidup, sing panjenengan sembah wujud hidup abadi kekal, gak bisa rusak, gak bakal owah gumingsih, tetap menetap jumeneng di langitnya. Nah, jika sudah titik terakhir, zat Allah mengatakan sendiri, ya, mengatakan kepada diri ruh kalian, mengatakan sesuai dengan firman-Nya. Atau H14, innani anallah, jika panjang sudah sampai, yakin, percaya. Zat Allah itu yang bersaksi menyatakan kepada diri panjenengan masing-masing, innani anallah, ya saya ini zat hidup yang berwujud nyata, yang maha segala-galanya, yang kau sembah. Aku maha hidup, kekal, abadi, selama-lamanya. Itu ruh diri kula panjenengan yang bersaksi. Nah, diri kula panjenengan bisa menyatakan dengan mata dan mata batin, mata zahir dan mata batin. Kami ajarkan harus melek, kami suruh melek, kami ajari mana wujud yang bisa rusak, mana wujud yang nggak bisa rusak, kekal abadi. Nah, jika sudah sampai nanti diri kula mengetahui di antara zat dan sifat itu nanti. Jadi jika diri kula mengetahui dua unsur hakikinya wujud zat dan sifat, mengetahui selengkapnya adanya sirullah, zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah, sudah tamat panjenengan, sudah final.
sudah titik akhir, sudah mengetahui, sudah sampai ke dinul haq, mengetahui agama yang sesungguhnya. Itulah awaludin ma'rifatullah. Akhirnya diriku namanya awal mengenal agama Allah yang sesungguhnya. Semua itu hanya jembatan agama masing-masing pemirsa untuk meraih ke dinul haq ini. Jadi intinya masuk ke tempat dinul haq ini di Wejangan Jawa, semua agama bisa masuk ini. Karena ini mengambil dari ilmu yang namanya kapitayan. Semua bisa masuk di kapitayan. Semua agama. Karena mengenal Tuhannya masing-masing. Itulah yang bisa aku sampaikan, pemirsa. Ya, mudah-mudahanlah membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.